Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Putri Arjuna dengan NPM 21100705302666. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dari Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat kita definisikan sebagai struktur pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli yang tidak mempengaruhi keadaan di pasar. Nah, pasar persaingan sempurna dianggap sebagai struktur pasar yang paling ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa secara optimal. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama itu banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Faktor produksi bebas bergerak, terdapat kebebasan dalam pengambil keputusan. Penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Nah, misalnya harga ini sudah ditetapkan dengan harga toko sebelah juga harganya juga seperti itu. Produsen bebas keluar masuk pasar. Perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna saat ini cenderung sulit ditemukan di dunia nyata. Berbeda dengan situasi pasar persaingan tidak sempurna yang masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pelaku ekonomi, jumlahnya lebih banyak dibandingkan pasar persaingan tidak sempurna. Produk yang dijual sifatnya sama atau homogen, sedangkan untuk pasar persaingan tidak sempurna, penjual menawarkan produk berbeda-beda atau heterogen. Pasar persaingan tidak sempurna relatif sepi pembeli, sedangkan pasar persaingan sempurna memiliki tingkat pembeli yang tinggi. Pada pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak mempengaruhi harga sebuah produk atau price taker. Sementara dalam pasar persaingan tidak sempurna, perusahaan bisa mempengaruhi harga produk. Nah, pada pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak mempengaruhi harga sebuah produk atau price taker. Sementara dalam pasar persaingan tidak sempurna, perusahaan bisa mempengaruhi harga produk price maker. Yang dimaksud itu adalah pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Walaupun berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna dan contoh pasar persaingan sempurna. Kelebihan dan kekurangannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kelebihan pasar persaingan sempurna adalah memberikan harga barang secara logis, sesuai dengan penawaran dan permintaan pasar, sehingga jenis pasar ini terfokus untuk memproduksi barang dengan efisien. Kemudian sumber daya produksi yang bergerak bebas keluar atau masuk membuat kegiatan ekonomi semakin lebih sehat dan bergairah. Namun, karena barang yang dijual bersifat homogen, hal itu menjadi salah satu titik kelemahan dari pasar jenis ini. Contohnya, paling umum dari pasar jenis ini adalah perdagangan beras yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya penjual dan pembeli beras masing-masing dari mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan hanya menjadi pengikut harga. Selain itu, masing-masing dari mereka juga mempunyai informasi terkait kondisi pasar beras, seperti informasi mengenai harga, kualitas, dan sebagainya. Karena barang yang dijual bersifat homogen, pasar beras ini menimbulkan persaingan yang cukup sengit antara produsen beras. Dan begitu juga dengan pasar sayur dan buah, hampir sama seperti pasar beras. Pasar sayur dan buah juga menjadi komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pasar monopoli. Di mana pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani, monos berarti satu dan poleiri berarti menjual. Nah, pasar monopoli ini dia bebas menetapkan harga berapapun. Berapapun yang ia tetapkan harga bebas karena yang penjual di pasar tersebut hanya sedikit atau satu orang gitu. Jadi dia mau memberikan berapapun harganya, harga yang dijual kepada konsumen, dia bebas dia menetapkan berapapun harganya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual saja. Di dalam pasar itu hanya ada satu penjual saja. Yang kedua, produk yang dijual tidak ada penggantinya. Yang ketiga, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Yang keempat, dia dapat menguasai penentuan harga. Mau berapapun dia menetapkan harga, dia bebas. Yang keempat, promosi iklan kurang diperlukan. Penyebab terjadinya monopoli, adanya penguasaan satu sumber daya inti, adanya penguasaan teknik produksi tertentu, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu, merupakan unsur yuridis. Pemberian pemerintah, biaya produksi lebih efisien dibanding produsen lainnya, atau monopoli alamiah. Biaya sosial monopoli atau social cost of monopoly. Satu, hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Karena pada saat keseimbangan monopoli menjual produk lebih sedikit daripada jika bersaing sempurna. Yang kedua, memburuknya kondisi makroekonomi nasional terjadi karena monopoli akan berproduksi cenderung lebih sedikit daripada persaingan sempurna sehingga potensial menimbulkan pengangguran. Yang ketiga, memburuknya kondisi perekonomian internasional terjadi jika monopoli terjadi karena terdapat keistimewaan dari pemerintah padahal struktur biayanya tinggi. Perusahaan asing yang lebih efisien tidak bisa masuk karena terbentur peraturan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari dua kata, yaitu oligos yang berarti banyak dan polein yang berarti menjual. Jadi secara bahasa, oligopoli berarti menjual dalam jumlah banyak. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Oleh karenanya, pasar oligopoli tergolong sebagai salah satu jenis pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Faktor terbentuknya pasar oligopoli. Faktor terbentuknya yang pertama, adanya efisiensi skala besar. Yang kedua, adanya kompetensi manajemen yang kompleks. Ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, hanya terdapat beberapa produsen yang menguasai banyak konsumen di pasar. Biasanya jumlah produsen tidak sampai 10 perusahaan. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan bisa bersifat homogen, bisa pula beragam. Yang ketiga, sistem harga menjadi kaku atau cenderung sama karena adanya kepemimpinan harga oleh perusahaan terbesar di pasar atau merek yang paling laris. Yang ketiga, memiliki kurva permintaan dengan elastisitas silang yang relatif tinggi. Yang keempat, setiap perusahaan cenderung memperlakukan harga pasar yang umum. Selanjutnya, setiap perusahaan cenderung memperlakukan harga pasar yang umum. Promosi dan inovasi merupakan strategi yang sangat penting. Promosi melalui iklan atau media dilakukan secara intens. Bisa dilihat di promosi melalui
televisi, iklan-iklan produk rumah tangga tersebut selalu tampil. Biasanya perusahaan lain atau baru sulit memasuki pasar oligopoli yang sudah eksis. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga selalu tinggi. Yang ketiga, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Selanjutnya kita masuk kepada kekurangannya. Kekurangannya yaitu produsen baru sulit untuk masuk ke pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Yang kedua, kebijakan produsen terbesar biasanya terlaris, sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Yang ketiga, oleh karena promosi sangat penting, modal iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tepat sasaran. Yang keempat, sering terjadi perang harga antar produsen. Contoh dari pasar oligopoli yaitu industri semen, industri kendaraan bermotor, rokok, layanan telekomunikasi, jasa penerbangan. Jenis-jenis pasar oligopoli: pasar oligopoli murni atau homogen, pasar oligopoli terdiferensiasi, pasar oligopoli non-kolisi, dan pasar oligopoli kolusi. Selanjutnya kita masuk kepada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai product differentiation atau diferensiasi produk, karena produk yang diproduksi hampir serupa. Masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, banyak perusahaan. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar bagi perusahaan baru. Yang ketiga, perusahaan menghasilkan produk yang berbeda. Yang keempat, perusahaan memiliki permintaan harga yang tidak elastis, sehingga mereka dapat menjadi pembuat harga karena produk yang khas. Yang kelima, perusahaan menghasilkan laba normal dalam jangka panjang, tetapi bisa menghasilkan laba sangat tinggi dalam jangka pendek. Yang keenam, perusahaan tidak efisien secara alokasi dan produktif. Sifat-sifat persaingan pasar monopolistik. Yang pertama, selalu ada jumlah besar penjual dan pembeli di pasaran. Yang kedua, produksi barang dan jasa yang diperjualbelikan lazimnya bervariasi baik dalam merek, mutu kampanye iklan yang dilakukan, dan dampak-dampak psikologis yang berbeda-beda terhadap konsumen. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang memasuki pasar mempunyai kemampuan kendali yang terbatas terhadap harga karena dibandingkan dengan luasnya pasar yang harus dijangkau. Perusahaan itu masuk kategori perusahaan sedang, namun mereka memproduksi aneka ragam barang yang tetap mampu menjangkau konsumen membeli barang-barang produksinya. Yang keempat, memasuki pasar persaingan monopolistik selalu mudah, namun sebelumnya memerlukan kampanye iklan yang luas dan besar biayanya. Yang kelima, selalu terbuka peluang yang sifatnya bukan persaingan dalam harga, tetapi persaingan dalam diferensiasi jenis komoditi yang dihasilkan dan persaingan dalam kampanye iklan yang dilakukan untuk menarik minat konsumen sebanyak-banyaknya. Contoh pasar monopolistik. Pasar monopolistik banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari, seperti sampo, sabun, TV, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Pada pasar air mineral ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Fit, Le Mineral, Prima, atau Nestle. Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri.
seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk saingan. Contoh lain untuk sepatu olahraga, Reebok, Adidas, Fila, dan Nike sama-sama memproduksi sepatu olahraga, namun masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Konsumen pada akhirnya akan memilihnya produk sesuai dengan preferensinya. Kelebihan pasar monopolistik. Perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Ini menguntungkan karena mutunya akan semakin baik. Yang kedua, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan ini di mata masyarakat. Kekurangan dari pasar monopolistik, yang pertama, biaya promosi mahal sehingga perusahaan harus merengoh koceknya lebih dalam. Yang kedua, harga pada pasar persaingan monopolistik berbeda di angka yang tinggi. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya tentang struktur pasar. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.